Dalam logika berpikir harus mampu dibedakan antara konsep dengan praktek. Allah mengajarkan konsepnya dibenarkan poligami. Karena perkawinan itu pintu gerbang. Banyak masalah. Ada bisa kena penyakit, kanker rahim, dan lain sebagainya. Ada saat menstruasi, ada saat nifas, 40 hari lebih atau apa. Bagaimana kalau laki-laki itu punya kekuatan seksnya kuat di bidunya? Allah kasih jalan keluar. Boleh nikah lagi. Di sini saya mau ingin menanggapi video yang baru saja kita nonton itu tentang poligami dari perspektif Kristen. Dan video itu sudah ditayangkan di iNews TV, jadi teman-teman bisa menonton untuk selengkapnya. Dan saya memang sangat-sangat sependapat dengan Bapak Profesor Egi Sugiono dengan Pak Ustadz tadi tentang Tuhan sudah mengizinkan poligami kepada laki-laki. Kenapa saya harus mengatakan seperti itu? Karena kita belajar sejarah dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan sendiri, Tuhan Allah Pencipta sendiri mengizinkan untuk poligami. Kenapa saya harus mengatakan seperti begitu? Kita bisa mulai dari Abraham, Bapak orang beriman yang pernah berbicara dengan Tuhan. Dia memiliki 3 istri. Istri yang pertama Sarah, istri yang kedua Hagar, istri yang ketiga Ketura. Apakah ketika Abraham memiliki 3 istri Tuhan melarang? Tidak. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Yang kedua, Yakub memiliki 4 istri. Teman-teman, Yakub yang pernah bertemu dengan Tuhan, dia berkumul dengan malaikat Tuhan. Dia memiliki 3 istri. Yang pertama Lea, Rahel, Bilha, dan Sipla. Dari situ melahirkan 12 bangsa Israel. Apakah Tuhan melarang jangan berpoligami? Tidak, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Kita melelangi lagi Musa. Teman-teman, Musa yang luar biasa ini teman-teman. Tidak ada orang seperti Musa yang pernah berbicara dengan Tuhan berhadapan muka. Yang melakukan mujizat yang luar biasa di tanah Mesir. Dia memiliki 2 istri. Yang pertama, Reuel, Sipora, anaknya imam di Midian itu. Yang kedua, dia mengawini perempuan Kus. Apakah Tuhan melarang jangan berpoligami? Sekalipun Musa berbicara dengan Tuhan berhadapan muka, tidak, Tuhan tidak pernah melarang kepada Musa. Tuhan tidak pernah mengatakan sesuatu kepada Musa tentang istri yang kedua itu. Tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Yang berikutnya lagi, Imam Elkana, seorang imam yang melayani di rumah Tuhan. Dia memiliki 2 istri. Imam Elkana bapaknya Samuel. Yang pertama Penina, yang kedua Hana, yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 1 sampai seterusnya. Apakah ketika Imam Elkana memiliki 2 istri, Tuhan menegur dia atau mengatakan sesuatu kepada dia? Tidak ada. Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Yang berikutnya, Raja Daud. Raja Daud siapa yang tidak kenal? Tuhan menjanjikan kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Daud pernah bertemu dengan Tuhan. Dia memiliki 5 istri tidak terhitung dengan kunyit-kunyitnya. Itu yang pertama Ahmon, istri yang pertama. Kedua Abigail, ketiga Maka, keempat Hagat, kelima Berseba. Tidak terhitung dengan kunyit-kunyitnya. Jadi itu kunyit-kunyit yang dimaksud di sini adalah hamba-hambanya atau budak-budaknya Daud. Jadi kalau sejarah Israel, kalau kundak-kundakan dimaksud adalah orang-orang yang perempuan-perempuan yang dikawini tidak secara sah. Apakah Tuhan memarahi Daud atau mengatakan sesuatu kepada Daud jangan berpoligami, jangan memiliki 5 istri atau kundik-kundiknya? Tidak. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dan kita tahu Salomo raja Israel yang luar biasa, yang Tuhan memberikan hikmat melebihi manusia-manusia yang ada di bumi ini. Tidak ada seperti Salomo, memiliki 700 istri dari bangsawan. Bangsawan ini adalah anak-anak perempuan raja-raja. Dia memiliki 700 istri dengan 300 istri kundik. 300 sama kundik-kundik ini yang budak-budaknya Salomo. Apakah Tuhan memarahi Salomo? Tidak, Tuhan tidak memarahi. Tuhan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Salomo tentang berpoligami 700 istri dengan 300 kundik-kundik. Dan kita juga belajar sejarah-sejarah ke Israel, raja-raja Israel, raja-raja kerajaan Yehuda, raja-raja kerajaan Israel Utara memiliki istri-istri lebih daripada itu. Istri-istri yang sah, istri-istri yang tidak sah. Tapi Tuhan tidak pernah memarahi mereka. Dan juga kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung satu kata pun tentang poligami.
Tuhan Yesus tidak pernah dari Injil Matius sampai Yohanes, Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung tentang namanya poligami. Yang Tuhan Yesus menyinggung adalah penceraian. Penceraian. Itu yang tertulis di dalam Matius 19 itu dia berbicara tentang penceraian. Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12 itu dia berbicara tentang penceraian. Di hadis itu kalau teman-teman baca tidak ada kata berpoligami, tapi dia menyinggung hanya penceraian itu karena memang penceraian itu sudah dilarang di dalam Perjanjian Lama. Mulai dari kitab 10 hukum yang terus di dalam Keluaran pasal 20 sampai seterusnya, Tuhan sudah melarang jangan bersinah. Dengan perintah jangan bersinah sehingga Tuhan mengatakan jangan melakukan penceraian tanpa alasan. Nah, itulah yang Yesus singgung di dalam Perjanjian Baru. Memang di dalam Perjanjian Alkitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu masalah penceraian itu Tuhan sudah larang. Seperti begitu. Tapi masalah berpoligami Tuhan tidak mengatakan sesuatu kata pun. Sehingga saya mau katakan kepada teman-teman Kristen dimanapun berada bahwa mungkin dari gembala siapapun, dari hamba Tuhan siapapun yang mengajarkan jangan berpoligami itu menggosong. Kenapa saya harus mengatakan seperti begitu? Karena kalau kita melihat sejarah ketika Yesus mati, ketika 12 Rasul Yesus Kristus mati, Paulus mati, Tuhan tidak pernah menampakkan diri kepada orang-orang Kristen untuk jangan berpoligami. Begitu. Pak, itu hanya doktrin gereja saja, tapi kalau berdasarkan dengan Alkitab, Tuhan tidak pernah melarang atau mengatakan sesuatu kata pun tentang kata-kata negatif tentang poligami, tapi Tuhan mengizinkan itu. Mungkin dari saya seperti begitu.